Apa itu manajemen kelembagaan Islam? Mari kita bahas satu demi persatu. Dari kata manajemen. Manajemen menurut George Robert Terry adalah suatu proses yang khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Dari beberapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian kelembagaan. Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang memiliki aturan dan norma tertentu, kemudian memiliki tujuan tertentu, dan juga memiliki struktur. Kemudian yang terakhir adalah kata Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sebagai pedoman hidup manusia dari zaman sekarang hingga akhir zaman. Jadi pada intinya adalah manajemen kelembagaan Islam adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan terakhir pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah lembaga yang memiliki aturan dan norma tertentu yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan ada masjid yang berada di kampung kita, misalkan itu di manajemen dengan baik, mulai dari kegiatan-kegiatan religinya sampai kepada keuangannya. Kalau itu di manajemen dengan baik, maka masjid itu akan sejahtera dan banyak dikunjungi oleh para jemaah, sehingga masjid tersebut pasti akan dipenuhi oleh jemaah. Bahkan kalau di manajemen dengan baik, masjid yang terpencil di sebuah desa pun bisa mengundang para tokoh-tokoh agama, para penceramah-penceramah yang terkenal seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat, dan lain sebagainya. Dan kita pun sebagai orang yang berada di desa tersebut akan mendapatkan dampak yang positif. Tentunya kita sebagai orang yang berada di sana akan semakin khusyuk untuk beribadah di sana dan akan semakin rajin. Kemudian juga kita akan semakin banyak menambah ilmu tentang agama karena kita sering mendengar ceramah-ceramah atau kegiatan-kegiatan religi yang diadakan di masjid tersebut. Contohnya, sekarang ini berada di bulan puasa. Tentunya sangat banyak sekali orang yang ingin mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Karena itu, diperlukan manajemen kelembagaan Islam seperti Basnas ini agar bisa termanajemen dengan baik. Karena kalau Basnas yang berada di kabupaten atau di kota tertentu bisa dimanajemen dengan baik, maka kesejahteraan di suatu kota tersebut akan semakin tinggi. Baik itu mulai dari pengumpulan zakat sampai dengan penyaluran dan pendistribusian zakat itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen kelembagaan Islam ini sangat penting bagi kehidupan kita. Tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagi generasi muda sekarang ini yang lebih mengetahui dan lebih memperdalam masalah teknologi, maka wajib bagi generasi muda untuk menggunakan teknologi untuk berkembangnya sebuah manajemen kelembagaan Islam. Para generasi muda bisa saja membuat aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk memuat informasi-informasi kelembagaan Islam. Contohnya saja adalah Basnas. Para generasi muda bisa saja membuat aplikasi-aplikasi pendataan bagi mustahik zakat. Jadi para masyarakat biasa juga bisa melaporkan siapa saja orang-orang yang berhak diberikan zakat, baik itu di desa-desa tertentu, di desa-desa terpencil. Karena mungkin saja di desa tersebut warga itu tidak terdaftar sebagai warga di desa setempat, sehingga tidak hanya para ketua RT kemudian para kepala desa yang bisa memberikan atau menginformasikan siapa saja mustahik zakat yang berada di desa tersebut. Kemudian contoh yang lain, misalkan di sebuah masjid
Masjid itu mengadakan kegiatan atau mengadakan ceramah agama atau semacam tablik akbar. Kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan sosial media untuk memberitakan atau mengundang khalayak atau masyarakat agar masjid itu semakin sejahtera dan semakin banyak jamaahnya, sehingga dalam suatu kegiatan tersebut pasti akan dipenuhi oleh jamaah. Dan ini sangat penting karena di zaman sekarang ini sosial media ini sangat banyak digunakan oleh orang-orang. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk pertanyaan ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.